Tertandang sang rembulan yang permai bersama sejuta bintang eloknya. Kini, sisa gulita yang mengikis sebagian asa untuk bangkit, namun beda dengan satu insan ini. Digapainya pilau usang dengan wajah syahdu. Rinai hujan mulai menjamu. Memiliki nama Mamat, pria ini merapah jauh dari seberang untuk menaruh cita hidup. Sang pilau mengantar tuannya agar cita itu terkabul. Sering didapati ia berkesah dengan kawan matinya itu sembari mencabar laut. Dilihat apa yang indah dari pria ini. Iras terhias kerut, jemari sekasar kersik, kaki hampir berlukis karang di hadang ombak. Jika Anda berjumpa dengan dirinya, sukar untuk bertegur sapa. Kedua kali kau mulai bercengkrama dengannya. Berkali-kali kisahnya patut kau kagumi. Usai derai berimbun, ia lanjut menerjang hingga sang keluarga ia temui. Mamat bersandar uzur, menaruh kasih penuh dengan senyum berseri. Segenap cobaan redup hingga berakhir lenyap saat dirinya jumpa sang buah hati dan kekasih jiwa. Sesudah melepas rindu, keluarga kecil itu segera memasuki gubuk tercinta untuk menyambut rezeki yang tertata di sebuah meja. Tiba mengakhiri keroncong dan melipur dahaga yang sedari tadi membelenggu. Mamat berujar kepada sang buah hati perihal laut dan rezekinya yang berlimpah. Wajah sumringah mendengar cakap ayahnya. Sementara sang istri menaruh beberapa suap nasi di piring rotan. Ia berkata kemudian, "Pak, bagaimana pemberian kita tadi? Apa sudah diterima seluruhnya?" Mamat mendongak dan melenggut seketika. "Iya, Bu, sudah semua. Semoga bermanfaat bagi mereka." Di luar, hujan membekukan Sukma. Berbeda dengan kehangatan keluarga ini yang melukis kontras setiap percik air yang membumi. Pemandangan ini disaksikan mata seorang pria setua Mamat yang kini menatap di kejauhan aman. Suar mentari bangkit. Mamat tak biarkan ia sendiri. Melangkah dengan penuh cita di daksa. Ia berhenti di depan sebuah pondok sahaja bersambut dersik. Di jinjingnya sebuah karung berisi karunia berlebih untuk mereka yang kurang diberkati. Ia mengetuk pintu dan sebuah wajah muncul, menerima hadirnya dengan harsa. "Segala syukur kami panjatkan. Kamu hadir kembali. Apa kabar, Mat?" Pria itu bercakap sedikit dengan Mamat. Kemudian dia genggam karung itu. Hadirnya Bak Apsari yang menjelma sebagai insan di sana. Para warga berucap syukur dan hendak mengajak Mamat makan. Walau secuil kudapan saja, ia menolak. Alasannya mulai merajut mimpinya bersama sang pilau. Ia bergegas seusai bersalam, tinggalkan pondok itu dengan sekarung nikmat. Lantas salah seorang berkata, "Kemarin saya mengikuti dia yang hendak pulang jelang malam. Ia terlihat sederhana, saya tidak menyangka." Pendekar celoteh pria bernama Rusti itu terkagum. Kemudian tak seorang membantah perkataannya. Di balik pinta mereka terkabul akan dikirimnya sebakul harta di depan mata. Tetap pelik asa sempana sebanyak itu dari kesahajaan sesosok Mamat. Keyakinan itu para warga anut tak kalah menilik pilau Mamat yang makin kelabu. Jikalau ia berupa setinggi ancala, apa sukar untuk menukar pilau baru? Rusdi dan sekawan heran. Lantas mereka berbincang untuk menguak rasa pria bernama Mamat itu. Penderma tersebut berkunjung tiap fajar menjunjung. Tak ada celah untuk mengenalnya lebih jauh. "Bagaimana kalau hari ini saya mengikuti si Mamat?" Seorang pria mengacungkan telunjuk tak beragung membuat puak bersetuju. Derap seorang insan kacaukan sunyi Arunika. Terus dikira alam marah. Nyatanya seorang kawan darinya. "Hei, aku ada berita tentang Mamat kemarin," selaksa warga di sana. Serbu segera sosok kawan Rusdi. "Apa yang didapat?"
Protesan rakyat membahana. Gusti, gila kamu. Pagi-pagi sudah teriak kesurupan. Begitu hingga beribu. Maafkan saya, tapi kabar ini luar biasa. Rusdi dan pendekar lain kemudian bungkam segera. Bersadar hati cerita apa yang pria itu beritakan. Kemarin derapku tas kencang ini pelan mengikuti si Mama. Jadi ia tak dengar. Awalnya saya kira ia pergi untuk menukar pilau baru. Ternyata ia berjalan pulang. Sebelum tiba ia menderma lagi. Tahu tidak apa yang ia makan malam itu? Segenap berandal lanjutannya. Ia hanya makan secuil lauk nasi. Itu pun untuk bertiga. Ceruh desa diciptanya. Terlebih Rusdi yakin betul si kawannya ini takkan berkilah. Sendu para pendengar, tak enak menerima seraup rezeki si Mamat. Sudah ditelan pula. Haru rasanya ia beri kita rezeki berlimpah. Lalu mengapa ia hidup seadanya? Para kawan hendak berpaling, namun tak kuasa membendung lara ini. Sampai pula bergeming, hening menetap, peka Rusdi beranjak. Setiap hari ia mengarungi laut bersama pilau tuanya. Setiap hari juga aku mendengar suara reot dari sela kayunya. Setiap hari pula tak kunjung ia ganti cacatnya. Apa ada yang kalian pikirkan? Pertanyaan Rusdi bersambut sarayu saja. Berbeda dengan seorang wanita muda yang menyuarakan ilhamnya. Kalau begitu, kita buatkan saja pilau untuk si Mamat. Banyak tersedia bahan bakunya di sini. Bagaimana? Melenggut para warga seketika. Ide yang cemerlang dianggapnya. Namun tidak dengan Rusdi. Ia malah berkerut tak menurut. Mamat berharta banyak. Sepertinya kurang untuk memberinya pilau saja. Aku yakin dia mampu membelinya walau tak mau. Bukankah begitu? Tiba kelak sang kawan menyangkal. Apa maksudmu? Pemberian sebuah pilau memang terlihat rendah. Namun itu yang sekarang ia butuhkan. Anggap sama dengan ia membantu kebutuhan kita setiap hari. Terenyuhlah hati seorang Rusdi. Ia tak berakal selayak itu. Biarkan kala ini mereka yang menderma. Mamat pantas menuai hasil kebijakan. Baiklah kalau begitu. Esok kita mulai bekerja. Bagaimana kawan-kawan? Ada pembangunan apa di sana, Rus? Rusdi kikuk. Raut Mamat mulai tertekuk. Oh, tak ada, Mat. Hanya bocah sedang bermain kayu. Apa pula bocah bermain kayu? Matilah Rusdi jika terungkap. Secara pilau itu asrar desa. Beruntung sosok Mama tak curiga senapas pun. Ia hanya tersenyum tanpa gundah. Baiklah kalau begitu, sampai jumpa. Titipkan salam kepada mereka semua ya. Pria itu berbalik arah kemudian. Tinggal Rusdi bermimik tegang. Senandika Mamat mengira pembangunan itu akan hirap esok. Naas, tak serupa dugaan. Para warga pontang-panting, namun segan menyahut seributannya Mamat saat ia bertandang. Sebagian menggalas kayu, sebagian lagi memalut, dan bersisa bahu-membahu. Ada apa gerangan? Mamat menerka-nerka. Rusdi beralasan bangun kandang. Seperti kemarin juga, Mamat hanya tersenyum dan pamit pulang. Mungkin ada rasa yang tak sudi diucap. Tandang sang rembulan yang permai bersama sejuta bintang eloknya. Kini sisa gulita yang mengikis bagian asa untuk bangkit, namun beda dengan satu insan ini. Digapainya pilau usang dengan wajah syahdu, denai hujan kini berpulang. Memiliki nama Mamat, pria ini merapah jauh dari seberang, menaruh cita hidup. Sang pilau sudah tak berseri. Selalu ia berkesah dengan kawan matinya itu sembari mencabar laut. Usai redum tenggelam, ia lanjut menerjang hingga sang keluarga ia temui. Mamat bersandang uzur, menoleh lemah kekawanan mata memandang parasnya. Tertegun, akhirnya berderai air mata seusai mereka mendekat. Diserbunya astu syukur menerus hingga mereka menggapai daksa Mamat dan mendekapnya. Wahai Buana, elok sekali pemandangan itu. Berbondong-bondong, insan menyambut sesosok apsari penenggelam lapar dan dahaga.
Hari ini pilau itu terganti. Berukir kepunyaan Mamat seorang. Apa yang indah dari pria itu? Ya, kisahnya sebagai penderma penerima pilau. Terima kasih, Mamat.